Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Fadil Tahir Siregar dari Politeknik Negeri Medan dengan mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas tentang worksheet. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Nah, di sini ada trial balance before adjustment atau bisa juga disebut dengan neraca saldo sebelum disesuaikan. Nah, sebelum kita ke slide berikutnya, bisa teman-teman pause untuk melihat saldo akhirnya atau saldo-saldonya untuk saya jelaskan di jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini ada soal data penyesuaian A dan E. Mengapa saya buat A dan E? Karena di sini yang diminta soalnya sama. A. Selama bulan Juli, RM Musik menyediakan disc joki tamu untuk radio AF/SM untuk 115 jam. Untuk informasi mengenai jumlah pendapatan yang akan diterima akan ditagih ke radio ASFM, lihat kontrak yang dijelaskan pada tanggal 3 Juli 2016. Transaksi di akhir bab 2. E. Saldo akun pendapatan diterima di muka terkait dengan kontrak antara RM Music dengan radio ASFM seperti dijelaskan pada tanggal 3 Juli 2016. Transaksi di akhir bab 2. Nah, transaksinya di bab 2 sebagai berikut. Juli 2016, atas nama RM Music, Ricky menandatangani kontrak dengan stasiun radio lokal ASFM untuk menyediakan bintang tamu selama 3 bulan ke depan. Kontrak tersebut mengharuskan RM Music menjadi disc joki tamu di radio ASFM selama 80 jam per bulan dengan honor Rp3.600.000. Setiap tambahan waktu di atas 80 jam akan dibayar oleh ASFM sebesar Rp40.000 per jam. Sesuai kontrak, Ricky menerima Rp7.200.000 dari ASFM sebagai pembayaran di muka untuk 2 bulan pertama. Nah, untuk penjelasannya, pendapatan selama bulan Juli 115 jam atau 80 jam ditambah 35 jam sama dengan Rp3.600.000 ditambah 35 jam kali 40.000 sama dengan Rp3.600.000 ditambah Rp1.400.000 sama dengan Rp5.000.000. Nah, di ayat jurnal penyesuaiannya dapat kita tulis earned income sebesar Rp3.600.000 di sebelah debit dan akun receivable sebesar Rp1.400.000 di sebelah debit dan service income sebesar Rp5 juta di kredit. Data penyesuaian B. B. Sisa perlengkapan per 31 Juli 2016 sebesar Rp275.000. Nah, di neraca saldo sebelum disesuaikan terdapat supplies sebesar Rp1.020.000 di sebelah debit. Nah, penjelasannya, hitung perlengkapan yang sudah terpakai. Rp1.020.000 dikurang Rp275.000 sama dengan Rp745.000. Nah, Rp745.000 itulah yang sudah terpakai. Ayat jurnal penyesuaiannya dapat kita tulis supplies expense sebesar Rp745.000 di sebelah debit dan supplies sebesar Rp745.000 di sebelah kredit. Data penyesuaian C. C. Saldo akun asuransi dibayar di muka terkait dengan transaksi pada tanggal 1 Juli 2016 di akhir bab 2. Nah, transaksi di akhir bab 2 terdapat 1 Juli 2016 membayar premi sebesar Rp2.700.000 atas polis asuransi kerugian yang memberi perlindungan atas risiko pencurian dan kebakaran selama periode 1 tahun. Nah, di neraca saldo sebelum disesuaikan terdapat prepaid insurance sebesar Rp2.700.000 di sebelah debit.
Nah, untuk penjelasannya, karena dia akun harta, maka kita akan menggunakan pendekatan harta dengan membalikan posisi normal akun harta tersebut. Untuk nominalnya, Rp2.700.000 dibagi 12 sama dengan Rp225.000. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya dapat kita tulis insurance expense sebesar Rp225.000 di sebelah debit dan prepaid insurance sebesar Rp225.000 di sebelah kredit. Data penyesuaian D. D. Penyusutan peralatan kantor sebesar Rp50.000. Nah, di sini kita tinggal memasukkan saja, jadi tidak perlu pakai penjelasan. Di ayat jurnal penyesuaian dapat kita tulis depreciation expense of equipment office sebesar Rp50.000 di sebelah debit dan accumulation depreciation equipment office sebesar Rp50.000 di sebelah kredit. Data penyesuaian F. F. Upah yang masih harus dibayar per 31 Juli 2016 sebesar Rp140.000. Nah, di sini kita tidak perlu memakai penjelasan, langsung kita masukkan ke ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, di ayat jurnal penyesuaiannya dapat kita tulis wage expense sebesar Rp140.000 di sebelah debit dan wage payable sebesar Rp140.000 di sebelah kredit. Nah, ini adalah hasil yang sudah saya jelaskan di ayat jurnal penyesuaiannya tadi. Ini hasil-hasilnya yang sudah ditabelkan. Nah, untuk total semuanya kita dapat Rp6.160.000 di sebelah debit dan Rp6.160.000 di sebelah kredit. Jadi hasilnya balance. Nah, di sini kita masuk ke kertas kerja atau worksheet. Nah, di trial balance kita mendapatkan total Rp40.750.000 di sebelah debit dan Rp40.750.000 di sebelah kredit. Nah, ini kan hasilnya sama. Jadi kalau hasilnya sama itu bisa kita bilang balance. Di adjustment journal kita mendapatkan total Rp6.160.000 di debit dan Rp6.160.000 di sebelah kredit. Hasilnya balance juga. Nah, di trial balance kita mendapatkan Rp42.340.000 dan Rp42.340.000. Nah, hasilnya sama, jadi hasilnya balance. Nah, di income statement kita mendapatkan Rp16.245.000 dan Rp21.200.000. Nah, di sini kan kita mendapatkan laba netonya sebesar Rp4.955.000 dari expense dikurang totalnya. Dari expense dikurang ini dari kredit, yang kreditnya. Jadi kita mendapatkan hasilnya Rp4.955.000. Nah, di sini bisa kita jumlahkan 16 juta ditambah Rp16.245.000 ditambah Rp4.955.000, hasilnya Rp21.200.000. Nah, hasilnya kan balance. Jadi karena dia sama jadi balance. Nah, di financial statement kita mendapatkan total Rp26.095.000 dan di kredit Rp21.140.000 dan mendapatkan laba neto sebesar Rp4.955.000. Nah, ini kita tambahkan Rp21.140.000 ditambah laba netonya Rp4.955.000 dan hasilnya Rp26.095.000 dan hasilnya juga balance. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan karena kita juga sama-sama belajar. Saya juga masih mahasiswa dan mohon dimaklumi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.